Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di By Math. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang vektor, ya, khususnya di vektor di bidang R2 dan R3 atau di bidang dan di ruang. Oke. Langsung saja ke materinya. Sebelum itu, klik lonceng supaya kalian bisa selalu menjadi orang yang pertama mendapat notifikasi dari video-video yang baru kami upload. Oke? Jangan lupa subscribe ya. Serius, subscribe. Hari ini kita akan mempelajari tentang vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau panjang dan arah. Skalar adalah besaran yang mempunyai besar atau panjang saja. Kemudian yang kedua, vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya di titik O 0,0 untuk di bidang dan titik O 0,0,0 untuk di ruang. Kita ketahui untuk di bidang berarti bidang datar, yaitu adanya X dan Y. Kemudian kalau untuk di ruang itu ada X, Y, dan Z. Oke, sekarang misalnya vektor A, ya kan, sama dengan OA, ya, adalah vektor posisi titik A. Kemudian vektor B, vektor OB adalah vektor posisi titik B. Sehingga kalau kita mau mencari vektor AB itu sama dengan vektor B dikurang vektor A. Oke, kita langsung lanjut saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Gambarkan vektor perpindahan yang besar dan arahnya ditentukan sebagai berikut. Yang A, besar perpindahan A adalah 3 cm. Arahnya 45 derajat terhadap sumbu X positif. Karena dia positif berarti ke kanan. Oke, kemudian yang B, besar perpindahan B adalah 4,5 cm, arahnya 60 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, kemudian penyelesaiannya, jadi yang A itu arahnya 45 derajat. Oke, pertama kita ukur, ini adalah sumbu X-nya ke kanan karena dia positif, ya kan. Kemudian 45 derajat adalah arahnya atau sudutnya. Kemudian kita buat vektor A. Ini misalkan panjangnya 3 cm. Kemudian yang B itu panjang vektornya 4,5 cm terhadap sumbu X. Arahnya 60 derajat. Good job. Oke, kita akan ke contoh soal yang kedua. Tentukan vektor posisi titik-titik berikut. Oke, yang A, P 3,1. Berarti 3 itu adalah X, 1 adalah Y-nya. Oke. Kemudian yang B, Q 214. Nah, ini adalah berarti vektor di R pangkat 3 atau yang mengandung unsur X, Y, dan Z. Oke, sekarang penyelesaiannya. Yang A, vektor posisi titik P 3,1 adalah, oke, karena di sini disuruh ditentukan vektor posisi tapi dia tidak ada asalnya, berarti ini berasal dari titik O atau 0,0, ya. Berarti OP, vektor OP itu karena 0,0, ya berarti 3 dikurang 0, 3. Kemudian 1 dikurang 0, 1. Jadinya 3, 1. Oke. Sekarang yang B. Q 2,1,4. Jadi vektor posisi titik Q 214 adalah sama dari titik O 0,0. Jadi vektor OQ yaitu 2 dikurangi 0, kemudian
1 dikurangi 0, kemudian 4 dikurangi 0. Nah, ini karena dia ada di R pangkat 3 yang mengandung unsur X, Y, Z, berarti titik O-nya adalah 0,0,0 ya. 2 dikurangi 0, 2, 1 dikurang 0, 1, 4 dikurang 0, 4. Jadi vektor OKI adalah 2, 1, dan 4. Oke. Sekarang yang contoh soal nomor 3, yang ketiga. Tentukan komponen-komponen vektor AB jika A 1, 2, 3 dan B 3, 5, 1. Nah, kalau ini vektornya dari A ke B. Jadi dari titik A 1, 2, 3 kemudian ke 3, 5, 1. Caranya sama seperti yang pertama. Oke. Vektor yang B dikurangi sama yang A. Berarti X2 dikurang X1. X2 kurang X1. Berarti X2-nya adalah 3. Dikurang 1. 1 itu adalah X1-nya. 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian Y2 dikurang Y1. Y2-nya 5. Ya, kemudian Y1-nya 2. 5 kurang 2, 3. Kemudian Z2 dikurang Z1. Z2-nya adalah 1. Kemudian Z1-nya adalah 3. Berarti 1 dikurang 3 sama dengan negatif 2. Oke, cukup mudah bukan? Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang menentukan panjang vektor. Yang pertama, vektor di R2 atau yang mengandung unsur X, Y gitu ya. Y-nya yang vertikal, kemudian X-nya yang mendatar. Oke. Bagaimanakah untuk mencari vektor OA ini, vektor OA ya, dari O ke A? Maka jika vektor OA itu sama dengan XY, maka vektor OA sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, jadi vektor OA yang ini, yang warna biru ini, itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini menggunakan rumus Pythagoras. Oke. Sekarang, kalau misalnya di R3 yang mengandung unsur X, Y, Z. Nah, jadi untuk mencari vektor A atau panjang vektor A, maka misalnya diketahui vektor A sama dengan X, Y, Z. Jadi panjang vektor A di sini kita menggunakan mutlak. Kenapa mutlak? Karena panjang. Panjang itu adalah jarak. Oke, berarti harus positif ya. Sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke. Sekarang kita ke contoh soal yang keempat. Tentukan panjang vektor berikut. Yang pertama, vektor A sama dengan 3, 2. Jadi, panjang vektor A sama dengan 3 kuadrat, ya, karena rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat, jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, maka 9 tambah 16, 25. Akar 25 sama dengan 5. Oke, sekarang yang B. Vektor A, diketahui vektor A 1, negatif 2, dan 3. Oke, berarti ini adalah X, Y, dan Z. Jadi, panjang vektor A sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi, 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi, 1 tambah 4 ditambah 9, akar ya. Akar 1 ditambah 4 tambah 9, berarti akar 14. Nah, ini hasilnya, akar 14. Cukup mudah bukan? Ya. Kita ke contoh soal yang kelima. Diketahui titik-titik A 1, 2, 4 dan B 2, 4, 6. Tentukan panjang vektor AB. Jadi caranya, yang pertama, kita harus mencari dulu vektor AB, ya. Kita harus mencari dulu vektor AB. Caranya seperti yang contoh sebelumnya. Jadi
X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, kemudian Z2 dikurang Z1. Oke. Kemudian X2-nya itu adalah 2. X2 dapatnya dari sini. Ini X2, Y2, di sini adalah Z2, di sini X1, Y1, Z1. Jadi X2 dikurang X1 berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Y2 dikurang Y1 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian Z2 dikurang Z1, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kemudian setelah kita dapat vektor AB, kemudian kita akan mencari panjang vektor AB. Jadi panjang vektor AB yaitu mutlak vektor AB ya. Ini panjang vektor AB sama dengan akar dari vektor yang ini tadi, yang setelah ini. Setelah kita hitung. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Berarti karena X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, kemudian Z-nya 2, jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar 1 ditambah 4 ditambah 4. Jadinya akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9 sama dengan 3. Oke. Good job. Oke. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang vektor satuan dan kesamaan dua vektor. Yang pertama, rumus vektor satuan. Nah, jadi rumus vektor satuan itu disimbolkan dengan ini, A topi. Jadi A ada topi di atasnya ya. Oke, kemudian sama dengan vektor A per panjang vektor A. Gitu ya. Jadi A topi sama dengan vektor A per panjang vektor A. Oke, sekarang kita aplikasikan ke soal. Oke, contoh soal yang ke-6. Tentukan vektor satuan dari vektor A 3, 5, dan akar 2. Oke. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari dulu vektor A, panjang vektor A. Jadi panjang vektor A sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah akar 2 dikuadratkan. Oke. Dapat ini dari mana? Dapat dari rumus panjang vektor, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke. Sekarang 3 kuadrat sama dengan 9, 5 kuadrat sama dengan 25, dan akar 2 dikuadratkan sama dengan 2. Oke. Kemudian 9 tambah 25 tambah 2 sama dengan 36. Jadi akar 36 sama dengan 6. Setelah kita dapat panjang vektor A, kemudian kita cari vektor satuannya. Vektor satuan dari vektor A, yaitu ini. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi vektor A-nya itu adalah tadi 3, 5, akar 2 per panjang vektor A. Panjang vektor A berapa? 6. Jadi 3, 5, akar 2 per 6. Dapatnya 3 per 6, 5 per 6, kemudian akar 2 per 6. Oke, cukup mudah bukan? Sekarang kita ke contoh soal yang ke-7. Ya. Diketahui segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Tentukan suatu vektor. Nah, ini segi 6-nya A, B, C, D, E, F. Oke. Kita disuruh tentukan vektor yang pertama A sama dengan cari vektor yang sama dengan vektor AB ya, vektor AB dari sini ke sini ya, dari A ke B. Oke. Jadi, vektor yang sama dengan vektor AB adalah yang mana yuk? Dari A ke B ya, berarti E ke D. Jadi vektor yang sama dengan vektor AB adalah vektor ED. Oke. Sekarang yang B. Vektor yang berlawanan dengan vektor AF. AF, panahnya ke F ya. Nah, jadi vektor yang berlawanan dengan
vektor AF adalah yang pertama, karena ini arahnya ke F, berarti dia lawan arah dong, ya kan? Cari yang lawan arah berarti dari F ke A. Jadi vektor A atau yang mana coba? Yang ini, vektor DC. Itu. Nah, jadi vektor yang berlawanan dengan AF, vektor AF adalah vektor FA atau vektor DC. Oke. Nah. Kemudian secara aljabar dua buah vektor dikatakan sama jika komponen-komponen yang bersesuaian sama. Misalnya nih, jadi A1, A2, A3 itu sama dengan B1, B2, B3. Ekuivalen atau sama aja seperti A1 sama dengan B1, A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, kemudian A3 sama dengan B3. Sekarang contoh soal 8. Tentukan X, Y, Z jika, nah, seperti ini ya, X, 2, Z sama dengan 1, Y, 3. Nah, penyelesaiannya, jadi karena rumus yang sebelumnya tadi, yaitu A1, A2, A3 sama dengan B1, B2, B3, maka di sini karena ini A1, A2, A3 sama dengan B1, B2, B3. Jadi X sama dengan 1. Kemudian di sini kan 2 sama dengan Y, berarti sama aja, Y sama dengan 2. Kemudian Z sama dengan 3. Oke. Materi vektor ini sangat-sangat mudah sekali ya. Cuman butuh ketelitian aja. Oke, inilah tadi penjelasan singkat tentang vektor di bidang R2 dan di ruang atau R3. Oke, jika kalian mengalami kesulitan dalam memahaminya, silahkan ketik komentar kalian di bawah. Kemudian jika kalian ingin merequest pembelajaran yang lainnya, ketik juga di komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like. Kemudian jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis. Cinca. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.